rahmatullah, 6 bulan sisanya kita masuk musim penghujan. Dan ketahuilah, musim penghujan adalah merupakan momen waktu yang paling utama di antara waktu-waktu yang ada untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semuanya, dan kadang kita tidak sadari. Turun hujan, seolah-olah hujan ini hanya bagian daripada apa? Nikmat yang kadang kita lalai darinya. Oleh karenanya saya ingin mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, para bapak ibu, kalau hujan turun, perbanyak berdoa. Berdoa apa? Adalah mudah-mudahan hujan yang Allah limpahkan kepada kita, berikan kepada kita semuanya, ini membawa berkah, membawa rahmat, mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Karena kalau musim penghujan masuk di negeri kita, yaitu ngeri-ngeri sedap. Yang pertama, mana banjir, kemudian apa? Tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan macam-macam. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin ketika mereka mendapatkan musim semi seperti ini, musim hujan, maka manfaatkan dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika turun hujan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkanlah hujan, berikanlah hujan, turunkan hujan yang mendatangkan manfaat di atas manfaat. Artinya apa, jamaah rahmatullah? Terkadang hujan itu tidak kita pungkiri, dia membawa musibah dan bencana. Makanya dikisahkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau ada awan gelap yang menutupi kota Madinah, karena di Madinah itu jarang hujan, di Saudi itu jarang hujan, zaman rahmatullah. Bahkan kadang bertahun-tahun tidak turun hujan. Sampai-sampai dikisahkan ada seorang Arab Badui. Jadi Arab itu ada dua, ada Arab Badui. Badui itu adalah pedalaman yang tinggal di kampung-kampung. Dan kadang adab mereka ini kurang. Ada perkotaan, ada Arab perkotaan. Yang mungkin adab mereka lebih maju daripada Arab Badui. Di mana Arab Badui ini, sementara Nabi SAW khutbah, itu kemudian dia berdiri di hadapan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, dengan musim kemarau ini, semua tanaman-tanaman mati, begitu pula dengan hewan ternak. Coba bayangkan. Sementara khutbah Nabi ta, napologi caritanya Nabi ta di hadapan mimbar ini. Itu Arab Badui. Tapi diberikan apa? Uzur. Kenapa diberikan uzur? Karena Arab Badui ini memang kebanyakannya mereka ini kurang adab. Jadi punya ke cerita dengan Nabi ta, cerita singkam aja. Artinya lah silangsungan. Tidak ada bilang tunggu dulu Nabi khutbah. Selesai khutbah baru mereka menyampaikan, tidak ada. Itu orang Badui zaman rahmatullah. Diberikan uzur. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita berhadapan dengan orang jahil, maka jangan kita berhadapan sebagaimana kita berhadapan dengan ahli ilmu. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan saudara kita yang belum tahu hukum, perbanyak beri uzur kepada mereka. Apa artinya uzur? Berikan kepada mereka keringanan. Pahamkan bahwasanya mereka belum tahu hukumnya. Mereka belum mengenal hukumnya. Sebagaimana nanti kita banyak menyebutkan kisah-kisah Arab Badui. Maka ketika awan gelap itu menutupi kota Madinah, itu Nabi SAW wajah beliau pucat. Beliau keluar masuk, ansulun tama giri balana. Masuk keluar lagi, masuk keluar. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa engkau? Seolah-olah engkau takut dengan ada awan yang ada di atas kota Madinah. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah wahai Aisyah, dahulu orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, itu dikirimkan kepada mereka awan yang hitam yang menutup kota mereka. Yang kemudian mereka
santai dengan awan hitam itu. Berbahagia dengan awan hitam tersebut. Karena mereka menyangka awan hitam tersebut yang ada di atas kepala mereka akan menurunkan hujan. Justru sebaliknya. Allah kemudian menimpakan azab kepada mereka. Menjadi pelajaran buat kita semuanya. Besok-besok kalau ada awan gelap yang menutupi kota Makassar, jangan terlalu pede. Jangan merasa aman dari musibah bencana yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita menyangka di atas awan ini, hitam ini, yang menutupi kota Makassar akan turun sebentar lagi hujan. Jangan sampai bukan hujan. Erokin rasa doi nanti doi dinggapah. Ya, jangan sampai zaman rahmat Allah. Karena orang beriman itu, mereka tidak pernah merasa nyaman dengan musibah bencana yang Allah berikan kepada mereka. Terlebih lagi umumnya kalau musim hujan, Masya Allah, na'udzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah, bencana ada di mana-mana. Nah, karena tu Makassar akan Ibisai Seninoa. Karena terlalu banyak dosa tak? Terlalu banyak dosa tak zaman rahmat Allah. Inilah pentingnya kita kemudian memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua zaman rahmat Allah. Yang saya ingin nasihatkan kepada kita semuanya, alhamdulillah walaupun turun hujan tidak menghalangi kita untuk bermajelis ilmu. Dan ini adalah merupakan nikmat di atas nikmat. Walaupun sebenarnya ketika turun hujan ada uzur bagi kita semuanya untuk tidak mendatangi masjid. Karena kenapa? Jadi ada banyak pelajaran ketika turun hujan. Nabi SAW ketika turun hujan lebat di kota Madinah, maka beliau menyampaikan kepada Bilal untuk menambah azan, sallu fi buyutikum. Jadi besok-besok muadzin itu dia mengatakan sallu fi buyutikum, jangan kaget. Dan sunnah ini mungkin kita merasa asing, kok ada azan seperti itu? Yang kita tahu apa tambahan salat subuh? As-salatu khairum minan naum. Antum sambayangnya lebih baik daripada at-tinroa. Tapi kebanyakan kita at-tinro lebih baik daripada sambayang subuh. Baik. Jadi besok-besok ada yang azan di masjid itu, sallu fi buyutikum. Sebagaimana kemarin waktu COVID-19 terjadi bencana musibah, sebagian para ulama mengatakan kalau memang ada uzur di antaranya hujan atau penyakit atau bencana yang lainnya yang menimpa kita dan tidak memungkinkan kita mendatangi masjid, jadi jangan kita terlalu semangat. Coba lihat, semangat itu harus dibarengi dengan ilmu. Ini pelajaran besar. Karena banyak orang talek-talekan. Semangatnya tinggi, namun tidak dibarengi di atas ilmu. Salah satu semangat yang harus dibarengi di atas ilmu adalah ketika turun hujan keras disertai dengan angin yang lebat. Jangan tomaki semangat yang tinggi, sholat subuh, kita keluar menghadapi semua rintangan sehingga musibah demi musibah menimpa kita. Maka Nabi SAW ketika curah hujan yang keras di kota Madinah, maka beliau perintahkan Bilal untuk menambah azannya apa? Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ketika turun hujan keras. Misalnya nanti diperkirakan bulan 12 ini puncaknya hujan keras. Puncaknya kita masih di bulan 11, masih ada jeda. Di Makassar ini Pak, Bapak Ibu, kalau kita lihat, Makassar itu hanya bertahan 3 hari. Curah hujan terus menerus turun. Pagi, siang, sore, malam. Lebih 4 hari selesai Makassar tenggelam. Coba lihat. Betapa tidak mampunya dunia untuk apa? Menaruh hujan yang sangat lebat. Jadi Makassar kalau kita lihat, itu hanya 3 hari 3 malam. Bisa bertahan dengan curah hujan yang lebat. Maka bagaimana kalau 4 hari 4 malam atau sepekan? Na'udzubillahi min dzalik. Kita punya ancaman, bendungan Bili-Bili. Itu bendungan Bili-Bili itu tahun berapa? Pernah bocor hanya sebesar jarum. Itu goa sudah tenggelam selutut. Maka bagaimana kalau yang lebih daripada itu? Jadi jangan pernah merasa aman dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi minta kebaikan demi kebaikan, rahmat demi rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah dirahmati Allah, yang saya ingin nasihatkan kepada kita semuanya adalah mari memanfaatkan semua waktu yang Allah berikan kepada kita di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini. Walaupun 4 pekan ya kita tidak lanjut kajian karena ada uzur syar'i juga. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dari semua jerih payah yang kita bisa keluarkan untuk mendatangi majelis ilmu, Allah catat demi kebaikan dan kita semuanya nanti dikumpul alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita sudah membahas kemarin menyinggung sedikit hukum yang berkaitan dengan khitan untuk laki-laki. Dan apa kesimpulan dari semua pembahasan kita tentang hukum khitan laki-laki? Wajib atau mustahab saja sunnah? Untuk laki-laki apa? Wajib. Karena salah satu alasan yang sangat ditekankan bagi laki-laki untuk berkhitan adalah jangan sampai ketika dia tidak berkhitan sehingga air kencingnya itu menempel di selaput-selaput bagian yang tertutupi daripada kemaluannya. Ini yang dikhawatirkan. Karena kalau ada masih menempel di dalam diri kita dan kita tahu ada najis yang menempel di dalam diri kita dan kita tidak bersihkan najis itu, maka tidak sah salat kita. Tidak sah salat kita. Kemudian jamaah dirahmati Allah, pendapat yang kedua, ini ada khilaf. Dan saya sudah sering sampaikan kepada kita semuanya. Ketika kita mendalami ilmu fiqih, maka selalu kita mendapatkan khilafu bainal ulama. Senantiasa kita mendapatkan ada sedikit perselisihan di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan itu lumrah. Dan itu wajar. Dan tradisi ini sudah ada sejak dahulu. Jangankan para a'immah, para sahabat saja kadang berselisih pendapat dalam sebuah perkara. Nanti kita akan sebutkan. Masih banyak contoh. Baik, zaman rahmatullah. Di antara perkara yang diperselisihkan adalah khitan untuk perempuan. Kalau tadi khitan untuk laki-laki, illahnya, apa yang maksud dengan illah? Mal maksud al-illah, ikhwan? Illah ini sebab utamanya, sebab pokoknya dia dikhitan. Maka di antara illah untuk perempuan, nanti kita akan jelaskan. Kita bahas dulu. Ammal unsa, pengarang mengatakan, adapun untuk wanita, fa innahu yushra'u khitanuha, maka disyariatkan bagi wanita untuk dikhitan. Mungkin pernah saya singgung, pengarang kitab ini Masya Allah begitu jeli mengatakan sungguh wanita disyariatkan untuknya. Tidak memberikan apa? Hukum. Dia hanya mengatakan disyariatkan. Artinya walaupun mungkin tidak wajib, tapi kalau dia melakukannya dia mendapatkan apa? Pahala. Bahasanya indah, disyariatkan untuknya. Imma bil wajib, imma bil mustahab. Apakah dia mendapatkan hukum wajib? Kalau kita mengatakan wajib, atau kita katakan mubah, mustahab, sunnah, muakkadah bagi wanita untuk khitan. Tinggal kita lihat pendapat mana yang paling kuat ketika khitan ini berlaku untuk wanita. Baik. Sebagian para ulama mengatakan hukum khitan bagi wanita sama hukumnya bagi laki-laki. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idzal taqal khitanan wajib al-ghusl." Undania mau sumpah dan sigapah berjumpa, bertemu kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan, maka wajib baginya mandi apa? Mandi junub. Hadis ini ada pelajaran. Yang pertama, ulama mengatakan wajib hukumnya mandi junub ketika dua kemaluan berjumpa. Walaupun tidak sampai keluar. Antum paham ini? Atau saya lebih spesifikasi lagi supaya antum paham? Az-zakiyyu yafa bil isyarah. Kata para sebagian orang Arab, orang cerdas itu walaupun dengan isyarat-isyarat dia akan paham. Az-zakiyyu yafa bil isyarah. Baik, enggak usah terlalu jelaskan ya.
Saya ulangi, idza taqal khitanan. Punna niya mo sumpadeng si buntuluki. Dua khitan. Sebagian para ulama mengatakan walaupun tidak dimasukkan. Walaupun tidak dimasukkan. Karena jangan sampai main-main ke dengan istri tak. Tidak kuat Ustaz, tidak masuk Ustaz. Atau tidak sampai keluar Ustaz. Tidak boleh, harus mandi. Para lunnya dibahas. Jangan sampai bilang tidak nasul Ustaz. Atau tidak sampai masuk. Fahimtum? Wajib al-ghusl. Nabi SAW mengatakan wajib mandi. Keluar atau tidak keluar, masuk atau tidak masuk. Yang jelasnya kalau sudah berjumpa, ibaratnya dua ujung jari saya begini sudah berjumpa, harus mandi. Harus mandi. Bil mani atau bil mani. Apakah keluar air mani atau tidak? Dukhul atau biduni dukhul. Apakah masuk atau tidak? Yang jelasnya punna siapa mau? Wajib al-ghusl. Wajib untuk mandi. Ingat-ingat ki dahulu. Mati bija. Bukan anak yang tama pinampa. Jeknya kita bukan keluar pimani atau tidak. Baru kita mandi. Inilah pentingnya. Bertanya ki. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak apa-apa. Tidak ada boleh orang malu dalam kebaikan. Sebagaimana ada sebagian wanita Arab dahulu, sahabiah, bertanya kepada Nabi. Langsung berhadapan dengan Nabi SAW. Wanita sahabiah ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau sudah wanita sudah dewasa, kemudian dia sudah haid, bagaimana dia membersihkan haidnya? Wanita sahabiah langsung bertanya kepada Nabi SAW. Sebagaimana mereka langsung memulai pertanyaannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah dan Rasulnya tidak malu di atas kebenaran? Maka tidak boleh malu di atas kebenaran. Banyak orang piti holo-holoi, tidak malu. Banyak orang menyampaikan kebatilan, tidak malu. Kenapa kita malu dalam kebenaran? Padahal anu penting zaman dalam bait Allah. Tena nasa sumbayanta sumpadeng, punna sigapai kemaluan suami dengan laki-laki istrinya. Kemudian dia tidak mandi junub. Kalau dia apa? Kalau dia tahu. Bagaimana Ustaz dahulu saya tidak paham, tidak ada ilmu, ini dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan kau hukum kami karena yang dua perkara. Yang pertama karena lupa, kemudian yang kedua karena salah, keliru, tidak ada ilmu. Allah maafkan dosa-dosa. Baik, zaman rahmatullah. Wali khitanan. Maka para ulama mengatakan, ingat ya, zaman rahmatullah, hanya di dalam Islam diajarkan cara bersuci dari khitan. Hanya di dalam agama kita dikenal dengan khitan. Karena orang kafir tidak berkhitan, ikhwan. Orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak berkhitan. Dan di antara ciri khasnya orang Muslim adalah dia berkhitan. Itu adalah merupakan kemuliaan, kebersihan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi nikmat yang harus kita syukuri bahwasanya Allah memberikan di antara syariat Nabi Ibrahim adalah dengan khitan. Baik, kata para ulama, wal khitanan huma mawdi'ul qadri min dzakar gulam wa farjul jariyah. Adapun yang dimaksud dengan khitan untuk laki-laki, yang dipotong adalah katupnya. Tahu katup? Tanpa saya jelaskan karena kita semuanya laki-laki. Jadi katupnya yang dipotong, zaman rahmatullah, yang menutup kepala kemaluan laki-laki. Wa farjul jariyah, dan begitu pula untuk wanita. Wa fihi bayan annal banat kunna yakhtatinna. Dan di sini jelaskan, nanti kita akan sebutkan hadis dan kita lihat apakah hadis ini lemah dalam sisi periwayatan atau hadis ini kuat dalam segi periwayatan. Disebutkan bahwasanya dahulu wanita-wanita sahabiyah, anak-anak mereka dikhitan. Baik, zaman rahmatullah. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya khitan untuk wanita ini hukumnya wajib. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
sahabat yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW mengatakan, la tanghaki fa inna dhalika ahdha lil mar'a wa ahabbu ila al-ba'li. Taib jamaah rahmatullah. Perhatikan. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk berkhitan. Sebab khitan untuk wanita itu lebih bersih untuk mereka. Lebih memberikan cahaya kepada wajah-wajah mereka. Wa ahabbu ila al-ba'li. Dan lebih dicintai untuk suami. Ini tidak usah saya jelaskan ini. Nanti kalau antum mau face to face ini hadis, nanti saya akan jelaskan. Kenapa khitan itu lebih dicintai suami daripada wanita yang tidak berkhitan. Itu ada hikmahnya ikhwan. Tidak usah saya jelaskan. Terlalu vulgar. Nanti bisa antum tanya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya, idza khafadati fashammi wa la tanhati. Fa innahu anzaru lil wajhi wa ahdha inda zawj. Sebab khitan itu lebih memutihkan wajah dan lebih dicintai oleh suami. Ini dua hadis yang diriwayatkan oleh yang pertama Imam Abu Daud dan diriwayatkan yang hadis yang kedua oleh Al-Khatib. Tetapi dua hadis ini jamaah rahmatullah dilemahkan oleh para ulama. Walaupun Syekh Albani ini menguatkan hadis tersebut, mensahihkan hadis. Coba lihat, kalau kita mengatakan Syekh Albani ini adalah di antara ulama hadis di abad sekarang. Salah satu kemuliaan Syekh Albani ini disebutkan oleh para ulama, Syekh Albani ini waktu muda itu banyak dia habiskan waktunya di maktabah, di perpustakaan. Kuat membacanya. Saking kuatnya membaca, dia bisa menghafal semua di mana tempatnya buku-buku yang ada di rak semua dalam perpustakaan. Itu Syekh Albani. Tetapi walaupun hadis ini dikuatkan oleh Syekh Albani, namun sebagian ulama dan ini kuat itu mendoifkan hadis ini. Tinggal kita pilih. Apakah kita mengambil pendapatnya Syekh Albani dengan mengatakan hadis ini hadis yang kuat, kemudian kita mengatakan juga hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka kalau kita mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Albani, maka kita akan mengatakan khitan untuk wanita itu hukumnya wajib. Namun ketika kita mengatakan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani adalah hadisnya dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maka kita katakan bahwasanya hukum khitan untuk wanita itu tidak sampai ke derajat wajib. Tinggal kita pilih jamaah rahmatullah yang mana kita pilih. Namun kalau kita mengambil dari semua pendapat ulama yang ada, terlepas dari hukum yang mereka perselisihkan, maka kita dapatkan mereka menganjurkan untuk wanita itu berkhitan. Kenapa jamaah rahmatullah? Ada hikmahnya. Sebagian para ulama mengatakan, kalau wanita itu dikhitan, maka kita membantu mereka untuk mengurangi syahwatnya. Karena bahaya wanita tinggi syahwatnya, balas si burakninna. Bisa-bisa terjadi perselingkuhan. Karena laki-laki itu makhluk lemah. Laki-laki itu makhluk lemah, butuh obat kuat. Betul tidak Bapak? Sehebat-hebatnya laki-laki, wanita kuat, lebih kuat. Jadi jangan remehkan perempuan. Dan ini sangat berbahaya. Jadi laki-laki itu seperti ayam jantan. Antum tahu ayam jantan? Semangat pertama tapi tidak bisa lama. Itu ayam jantan itu. Kita akui. Kita akui ikhwan. Maka hikmah wanita dikhitan adalah untuk menurunkan syahwatnya. Karena bahaya. Syahwat yang tidak tersalurkan ini akan menimbulkan perselingkuhan. Dan sekarang ini Masya Allah, na'udzubillah, di mana-mana kita dapatkan wanita berselingkuh. Wanita ada suaminya berselingkuh.
Wanita suaminya tentara berselingkuh. Wanita aparat berselingkuh. Na'udzubillah. Kenapa ikhwan? Ya boleh jadi tidak ada khitan. Orang menyepelekan khitan. Maka kata para ulama, wa hadza talabu kamal wa laysa min babi izalatil adha. Maka ketika wanita berkhitan, tujuannya adalah untuk menyempurnakan syahwatnya. Karena wanita yang terlalu tinggi syahwatnya membahayakan suaminya. Membahayakan kehormatannya. Membahayakan keluarganya. Karena wanita yang rusak, dia merusak suaminya. Menjatuhkan kehormatan bapaknya. Menjatuhkan kehormatan keluarganya. Makanya tidak gampang zaman rahmatullah mendidik wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha kana ma'i fil jannah." Siapa yang memiliki dua putri yang dia besarkan, dia didik sampai dia nikahkan, kana ma'i fil jannah. Maka kabar gembirakan bagi para suami, para bapak yang memiliki dua anak wanita yang mampu mereka didik. Karena mendidik wanita di zaman sekarang ini sangat susah. Coba lihat sekarang wanita-wanita kita, anak om kita, anak tetangga kita, sudah SMP sudah main pacaran. Sudah SMP sudah dibawa pergi laki-laki yang lainnya. Sudah SMP lahir di luar nikah, hamil di luar nikah. Coba lihat zaman rahmatullah, betapa rusaknya zaman sekarang ini. Makanya Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada bapak yang mampu mendidik anaknya. Yang mampu menjaga kehormatan anaknya. Mang'ala jariyatain. Siapa yang mendidik anak wanita sampai dia menikah. Artinya apa? Kewajiban bapak tidak sekedar membesarkan anak wanitanya. Karena banyak di zaman kita sekarang ini, orang tua cuek dengan pendidikan anaknya. Yang penting saya besarkan, Ustaz. Tetapi dia tidak memiliki perhatian terhadap anaknya. Bagaimana jilbabnya anaknya. Bagaimana pendidikan anak wanitanya. Wajib bapak. Wajib. Kenapa banyak perselingkuhan, banyak perzinahan? Karena banyak bapak yang cuek dengan anak wanitanya. Tidak boleh. Jaga anak wanita tak baik-baik. Karena Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada suami, kepada bapak, kepada orang tua. Mang'ala jariyataini hatta tablugha kana ma'i fil jannah. Siapa yang mendidik anak wanita sampai dia nikahkan anak wanitanya. Makanya juga bapak ibu yang punya anak wanita, kalau menikahkan anak wanita kita, maka pilih laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Dua perkara. Tidak usah dipandang kekayaannya. Kaya itu sudah takdir suratan. Sudah leba munireke karing ta'ala. Antu rupa tauan, manusia itu sebelum lahir di muka bumi ini, di perut ibunya sudah dicatat rezekinya. Sudah dicatat zaman rahmat Allah. Bagaimanapun kita pontang-panting dalam kehidupan, rezeki kita sudah dicatat oleh Allah. Ini si fulan jadi orang kaya, ini si miskin, dan seterusnya. Adapun orang beriman, maka mereka menerima takdir ketetapan Allah. Dan semuanya baik. Semuanya baik, ikhwan. Kekayaan, kata Nabi SAW, sebaik-baik harta adalah yang dipegang orang beriman. Karena orang beriman ketika dia pegang hartanya, dia rajin bersedekah. Dia rajin berinfak. Dia rajin membantu, itu orang beriman. Dan ketika dia fakir, dia bersabar dengan kefakiran yang ada. Sebab kabar gembira yang banyak nanti yang masuk surga dan cepat masuk surga adalah orang fakir. Tidak main-main memang zaman rahmatullah. Makanya zaman rahmatullah, kalau kita memiliki anak wanita dimuliakan sebagaimana kita memuliakan anak laki-laki. Mencintai mereka sebagaimana kita mencintai mereka. Ada dalam sebuah riwayat disebutkan suatu ketika duduk bersama dengan Nabi seorang ayah dan bersamanya anak-anaknya. Dan lumrah di tengah-tengah kita, yang paling kita sayangi kadang anak laki-laki. Dan orang Arab dahulu
Mereka lebih mencintai anak laki-laki mereka daripada anak wanita. Karena kenapa? Mereka mengatakan khairuha suriqat, nasruha buka, wa khairuha suriqat. Ini anak perempuan. Anak perempuan itu kalau menolong dia hanya bisa menangis. Dan ketika dia dewasa, kebaikannya itu dicuri. Siapa yang mencuri kebaikannya? Siapa ikhwan? Siapa yang mencuri kebaikan anak perempuan ketika dia dewasa? Siapa yang mencurinya? Siapa yang mengambilnya? Suaminya. Antum harus paham. Antum membesarkan anak yang kata orang Arab jahiliyah dahulu. Kenapa kami menanam dahulu anak wanita kami? Karena apa? Nasruha buka wa khairu suriqat. Dia tidak bisa berperang. Kalau melihat orang pasukan menyerang, mereka hanya bisa menangis, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika mereka dewasa, kebaikan mereka dicuri oleh suaminya. Tidak ada. Itu orang Arab dahulu. Mereka tidak memuliakan anak wanita. Tapi Islam datang memuliakan anak wanita. Maka dicintai, dibesarkan, dimuliakan, dididik besar. Dan dinikahkan ikhwan, dinikahkan. Masya Allah ya, memiliki anak wanita. Itu adalah merupakan kemuliaan tersendiri bagi bapak. Karena Nabi SAW menjanjikan siapa yang mampu mendidik, membesarkan anak wanitanya dua. Dan itu tidak mudah. Antum nanti coba lihat. Kalau anak wanitanya antum dewasa itu susah. Berat ikhwan. Coba antum nanti rasakan. Mendidik anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Berbeda. Jauh sekali. Karena kenapa? Wanita kata Nabi SAW tercipta dari tulang yang bengkok. Kalau kau paksa dia patah. Artinya kau keras anak perempuan, dia akan patah. Mendidik anak wanita itu tidak mudah. Kalau kau kerasi dia, kau tegasi dia, kau suka marahi dia akan patah. Tapi kalau kau biarkan terus-menerus dengan kesalahannya, dia akan membengkok. Itu anak perempuan. Makanya ikhwan, Islam datang untuk menyempurnakan dari sisi manapun manusia. Jadi kalau kita lihat Islam ini sungguh sangat luar biasa. Memberikan apa? Fitrah manusia itu bagaimana sesempurna mungkin di hadapan Allah. Bagaimana manusia itu di hadapan Allah itu tampil baik, tampil cantik. Seperti kemarin kita sebutkan, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama khitan, rajin bersiwak, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, rajin mandi, memakai wangian. Itu diantara fitrah yang baik. Yang mungkin kita anggap biasa. Ya kadang ada orang pakai wangian, karena tidak mau dikatakan sakulu. Tapi kita, kalau kita melakukan semua fitrah ini, lillahi jalla wa'ala, liwajahillah, kita dapatkan pahala. Jadi parfum yang kita pakai, yang melekat di tubuh kita, selama kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, kita dapat pahala. Tanpa kita sadari, ikhwan. Parfum yang mungkin harganya 5.000, berapa tahun dia harganya? 10.000. Misalnya kalau kita mandi, ya kita upayakan mandi, rajin mandi, supaya tidak bau ketek, ya. Dan memang tidak boleh mengganggu. Jangan sampai tetangga tadi sebelah itu terganggu. Apakah dengan nafasta? Dia menahan nafasnya, ikhwan. Antum zalimi tetangganya antum. Ketika antum saf sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin, apalagi hari Jumat. Hari Jumat antum habis akeke, habis alamun, tidak tahu menajekne. Oh karai. Apalagi imamnya baca 2 lembar. Oh dede. Itu setengah mati orang bernafas itu ikhwan. Tak sanggup kita wah. Antum zalimin kaum muslimin. Tidak boleh. Coba lihat ikhwan. Bagaimana seorang muslim itu tidak boleh mengganggu zalimis muslim yang lainnya. Baik. Kesimpulan ikhwan. Para ulama mengatakan. Sesungguhnya. Tidak usah saya berbolak-balik pendapat para ulama. Jangan sampai antum bingung. 2 saya sampaikan. Para ulama mengatakan. Sesungguhnya hukum untuk laki-laki dengan hukum untuk perempuan dalam perkara khitan itu sama. Sampai ada dalil yang membedakan hukum di antara mereka. Nah, sehingga sebagian para ulama mengambil kesimpulan ini mengatakan bahwasanya khitan untuk laki-laki sebagaimana khitan untuk perempuan hukumnya sama. Karena tidak ada dalil yang membedakan mereka. Berarti hukumnya apa? Wajib. Baik. Kemudian yang kedua. Perintah untuk berkhitan untuk laki-laki itu banyak dalilnya.
Ada beberapa dalilnya. Sementara hadis yang untuk memerintahkan, menganjurkan wanita untuk berkhitan itu dilemahkan oleh para ulama yang mensahihkan adalah Syekh Albani, sehingga apa? Jatuh hukumnya khitan untuk wanita tidak sampai kepada derajat wajib, tapi dia mustahab. Ala kulli hal, silakan ambil pendapat yang mana yang jelasnya disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan untuk berkhitan. Supaya apa? Untuk laki-laki agar dia tidak menyimpang najis di dalam kemaluannya. Untuk perempuan, di antara maslahatnya adalah agar dia bisa menetralkan syahwatnya, karena kalau wanita tinggi syahwatnya, balas si burak ninta, tidak pergi bekerja itu. Saya yakin zaman rahmatullah. Karena bahaya, antum tinggalkan bekerja, wah sebentar bahaya di belakang. Inilah hikmahnya zaman rahmatullah, bagaimana Islam ini menjaga semua sisi lini kehidupan manusia. Mulai dari yang terkecil, mungkin kita anggap sepele, tapi hati-hati. Dari mungkin yang dianggap sepele akan timbul yang mudarat yang lebih besar. Itulah Islam. Sangat menjaga yang namanya perkara-perkara demi kebaikan demi kebaikan. Olehnya dikatakan Nabi SAW tidaklah memerintahkan kita kebaikan, melainkan kebaikan itu ada maslahat. Dan Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita semuanya. Dan Nabi SAW tidaklah melarang sebuah perkara, melainkan dalam perkara tersebut ada keburukan demi keburukan. Oleh karenanya, ketika ada dalil dalam perintah dari Quran dan Sunnah, jangan kita menghadapi perintah tersebut, larangan tersebut dengan akal-akal kita. Kalaupun sampai hikmahnya, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap kita menerima. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah. Adapun kalau ada perintah dari Nabi, maka jalankan. Laksanakan semaksimal mungkin. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka tinggalkan. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang banyak orang menghinakan sunnah, di zaman orang yang banyak menyepelekan sunnah, dan di zaman yang banyak orang merendahkan sunnah, bahkan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. هذا نكتفي بهذا القدر ونختم هذا اللقاء بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.